Nah, Ekonomi. itu yang berat Thomas. Ya, Jadi ingat, kalau tahun ini apa yang terjadi? Perlambatan ekonomi. ya, berarti daya beli masyarakat sudah mulai turun Pak Daud ya. Nah, untuk Wait and menggerakkan see. ekonomi gimana caranya Thomas? Ada Thomas. Yaitu cara menggerakkan ekonomi harus pemerintah memberi stimulus. Stimulus ya. Ada Terus? dua cara Thomas. Ada dua cara ya Pak Daud. Yang Pertama yaitu mengoptimalkan dan efisiensi dan memperbaiki MBG Thomas. MBG. Ya, Sistemnya diperbaiki. betul. Karena MBG ini bermanfaat dari mana Thomas? Supaya ekonomi bergerak, terutama Bergerak, ya. peternak ayam dan telur. Ya, Peternak ayam dan apa Mas? telur. Peternak ayam dan telur. Kedua sayur. Sayur. Ketiga Regulasi. buah-buahan. Buah-buahan. Ketiga ikan. Ikan. Otomatis untuk menggerakkan apa Thomas? Ekonomi. Tetapi sistemnya perlu diperbaiki. Betul. Ingat kalau kemarin itu bukan salah jalan, tapi salah urus. Apa Salah Thomas? urus. Kemarin ini bukan Nah, salah kalau- jalan tapi salah urus ya Pak Daud. Nah kalau yang kemarin itu bukan salah jalan, jalan sudah benar, tujuan sudah Salah benar, urus. tetapi salah urus. Salah urus. Karena apa? Oknum apa Thomas? Oknumnya terlalu banyak. Oknumnya ini yang bermasalah. Nah, jadi MBG ini gimana? Harus tetap jalan. Kenapa jalan? Untuk menggerakkan ekonomi, hanya memperbaiki sistemnya, Thomas. Betul. Hanya apa, Thomas? Perbaiki sistemnya Pak. Memperbaiki apa, Thomas? Sistemnya Pak Daud. MBG ini gimana? Itu menggerakkan ekonomi, Thomas. Betul. Jadi sangat membantu Tetap. untuk pergerakan ekonomi ya. Ya, tetapi harus ada perbaikan pengurusan supaya tidak apa? Supaya tidak salah urus. Salah Jelas, urus. Thomas? Ya. Jelas, Thomas? Jelas Pak Daud. Jadi MBG sudah benar, jalannya cuma tinggal salah pengurusannya Pak Daud ya. Memperbaiki manajemennya, sistemnya, Betul. seleksinya, Orang-orangnya. orang-orangnya. Nah itu, jadi MBG ini menurut saya jalan sudah benar. Ya, tinggal orang-orangnya aja Pak Daud ya. Tinggal pengurusannya diberesin supaya jangan Yes. salah urus lagi. Betul. Manajemennya dan sistemnya, Ya, efisiensinya, lokasinya, anggarannya semua harus jelas semua. betul. Betul Thomas? Betul Pak Daud. Nah kedua ada lagi, yaitu memberikan BLT, bantuan langsung tunai. Oh, jadi selain MBG juga ada bantuan BLT, bantuan langsung tunai Pak Daud ya. Supaya menggerakkan Ekonomi. menengah bawah, terutama bawah. Yes. Bawah ya. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Jadi Pak Daud punya pemikiran yang pertama MBG bukan salah jalan, tapi sudah tepat, cuma pengurusannya yang kurang tepat Pak Daud ya. Perlu diperbaiki. Perbaiki. Kedua dengan BLT, bantuan langsung tunai Pak Daud ya. Untuk menggerakkan ekonomi bawah. Bahwa apakah sudah dalam program pemerintah Pak Daud BLT? Nah, semoga didengar kita bicara ngobrol-ngobrol sini. Yes, haleluya. Dalam ngopi bareng ini ya, semoga nanti ada pemerintah yang mendengar Yang pertama obrolan itu. kita ini. Dan yang kedua adalah kita, Mas. Ya, yang ketiga Pak Daud. Yang ketiga ya. Ya, Import harus satu pintu. ya import harus satu pintu ya. Nah, impor satu pintu itu untuk apa? Mengendalikan ilegal impor. Nah, Dan yang kedua, Thomas perlu tahu bahwa impor satu pintu ini semua pengiriman sama seperti biasa, tetapi pengurusan itu hanya satu pintu. betul.
Dan itu pun pakai sistem supaya tidak ada yang korupsi. Betul. Pakai apa toh Mas? Pakai sistem Pak supaya orang tidak mudah korupsi ya Pak Daud ya. Nah, pengurusan satu pintu dengan sistem dan supaya apa? Tidak korupsi, itu Mas. Betul Pak Daud. Dari sistem yang berjalan. Yang kedua ada lagi toh Mas. Setelah itu regulasi yang sudah ada, MOU yang kuota yang sudah ada, yang akan ada selama 3 bulan itu tetap berjalan dulu seperti apa adanya dulu, karena supaya tidak kehabisan stok dalam negeri. Ya. Nah setelah 3 bulan baru jalan. Gimana toh Mas? Luar biasa Pak Daud, luar biasa. Jadi import ngurus apa toh Mas? Ya Pak Daud, import satu pintu supaya semua regulasinya, sistemnya bagus untuk mencegah korupsi Pak Daud. Pakai sistem. Nah, ya. Dan itu nanti yang sebelum diberlakukan, yang sudah berjalan, yang sudah ada kuota, dan yang sudah ada MOU atau akan ada kuota selama 3 bulan itu diberesin semua. Betul. Supaya di dalam negeri tidak kehilangan pasokan. Betul Pak Daud. Nah, karena kita ini ada lemahnya Thomas, kalau tidak satu pintu. Iya. Buktinya jeruk aja impor. Terusan kedelai aja impor. Betul. Betul Pak Daud. Ada lagi Thomas, garam aja juga impor sebagian. Impor. Garam, gula, kedelai, gula impor. Nah, jadi masih ada impor-impor seperti itu. Nah, makanya diberlakukan untuk import satu pintu. Ya. Jadi untuk kontrol kendali satu pintu. Ya. Bagaimana pendapat saya Thomas? Luar biasa Pak Daud. Nah, kalau tidak ada import satu pintu, kasihan dalam negeri. Misalnya garment tekstil. Kalau import ilegal masuk Thomas, barang bisa dari China masuk, apalagi baju bekas, baju second, dalam negeri siap habis Thomas. Habis. Karena biaya baju-baju Cina lebih murah daripada baju-baju Indonesia Pak Daud. Nah, yang dalam negeri gimana? Nggak bisa berjalan Pak regulasinya. Import harus satu pintu. Satu pintu. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dan nanti habis itu sepatu-sepatu bekas dilempar semua ke Indonesia. Nah, dalam negeri gimana? Iya Pak Daud. Jadi Pak Daud, harus ada satu import satu pintu untuk apa? Mengendalikan Thomas. Untuk melindungi produk dalam negeri. Produk dalam negeri Pak Daud ya. Dan kita ini kan tergantung sekali sama import itu 60-70% Thomas. Iya Pak Daud, karena kita punya mental masih budaya lebih suka produk-produk luar terjamin daripada merasa nyaman dengan produk Indonesia Pak Daud. Nah, untuk adaptasi itu harus ada apa? Kendali, namanya import satu pintu. Betul. Bagaimana Thomas? Luar biasa Pak Daud. Kalau enggak, perusahaan dalam negeri gimana? Habis dah. Nah, yang nanti tenaga kerja gimana? Nah, jadi harus ada import satu pintu. Satu pintu. Siap Pak Daud. Gimana pandangan saya Thomas? Luar biasa Pak Daud. Dahsyat di ngopi bareng ini. Itu pandangan-pandangan ekonomi saya untuk makroekonomi untuk Indonesia Thomas. Siap Pak Daud. Ini kan makro kalau import itu Thomas. Betul, makro. Satu pintu. Satu pintu. Bayangkan aja Thomas, obat-obatan aja untuk bahan-bahannya sebagian besar masih import loh Thomas. Betul. Betul. Nah, ada lagi Thomas yang lebih parah lagi Thomas. Apa Pak Daud?
Kelengkeng aja impor loh Thomas. Oh, kelengkeng aja masih impor Pak Daud ya. Anggur juga masih impor Pak Daud. Anggur, Nah, beras. buktinya kalau kita di pasar-pasar itu kebanyakan import daripada kelengkeng lokal. Betul. Dari Bangkok Pak Daud ya. Nah, padahal tanah kita subur. Iya. Kolam susu lagi Pak Daud ya dikatakan ya. Nah, kalau menurut saya harus import satu pintu. Impor satu Supaya pintu Pak Daud. pengawasannya itu tersistem. Betul. Nah, kalau enggak, nah negara kita mudah digoyang oleh luar negeri, Thomas. Betul Pak Daud. Karena apa? Tergantung sama luar, impor. Betul. Nah, jadi harus kita mandiri. Program Pak Prabowo ketahanan pangan itu benar sekali, Thomas. Jadi program presiden kita Pak Prabowo ketahanan pangan itu benar. Kenapa? Karena perlu Thomas tahu di masa depan akan terjadi perubahan iklim. Depannya ada perubahan iklim Pak Daud ya. Itu akan dimulai di tahun 2029-2030 ke atas. Oh, jadi menurut Pak Daud Tony, tahun depan ini, tahun 2030 akan jadi perubahan iklim ya Pak Daud ya. Sampai 2035 ke atas. Apa Pak Dan Daud? dunia menuju krisis air. Oh iya, Pak Daud kan pernah memprediksi akan terjadi krisis air ya Pak Daud ya. Tahun Karena 2035 ya. Karena banyak pembangunan data center. Oh. Nah, Iya itu Pak Daud. nanti akan mempengaruhi iklim cuaca dengan banyaknya data center di seluruh dunia, Thomas. Ya. Paham di sini, Thomas? Yes Pak Daud. Jadi karena akan banyak pembangunan data center, maka tahun 2035 ke atas perubahan iklim membuat jadi ada krisis air Pak Daud ya. Tapi itu di 2035 ke atas, Thomas. Betul. Ya tapi kan nggak lama lagi Pak Daud. Jadi nanti sebenarnya, Thomas, data center nanti alternatifnya di masa depan akan dibangun di pinggir laut. Oh. Dan itu nanti kan harus ada kabel optiknya. Ya. Nah, nanti di masa depan, nanti data center itu banyak ada di pinggir laut. Karena apa? Pinggir laut Untuk ya. mengubah air laut menjadi air tawar untuk pendingin, Thomas, untuk data center. Oke. Jadi di masa depan nanti data center itu banyak ada di pinggir laut atau pulau-pulau yang pinggir laut, Thomas. Jadi bukan di dalam kota ya Pak Daud, tapi di pinggir laut ya Pak Daud ya. Karena itu menyerap air besar sekali, Thomas. Ya, betul. Dan itu akan terjadi perubahan apa? Iklim. Nah, perubahan iklim itu di 2030 ke atas, Thomas. Ya, Seperti kita pakai HP ini kan ada gelombang, Thomas. betul. Kalau gelombang itu mempengaruhi apa? Frekuensi. Ya, Mempengaruhi apa? Atmosfer. Proton, neutron, proton, kan gitu. Elektron, betul? betul. Nah, seluruh dunia pakai semua data center. Pasti akan terjadi perubahan iklim. Gimana, Thomas? Betul Pak Daud. Betul Pak Daud. Tapi itu masih lama, masih 2030 ke atas, Thomas. Ya, tapi kan kita sudah mulai memberikan informasi kepada seluruh ngopi bareng dengan Pak Daud Tony bahwa tahun 2035 ini akan terjadi krisis air kan Pak Daud. Karena perubahan iklim. Ya, yang salah satu dipengaruhi oleh ada data center di seluruh dunia ya Pak Daud ya. Mempengaruhi gelombang, Jombang, siap Pak mempengaruhi Daud. frekuensi, Siap Pak Daud. mempengaruhi atmosfer, Siap Pak Daud. dan mempengaruhi air. Air. Bagaimana, Thomas? Luar biasa Pak Daud. Jadi nanti di masa depan data center itu banyak dibangun di pinggir laut. Masuk Indonesia kan sedang mau dibangun di Pak Daud, di Bali sama di Batam ya Pak Daud ya. Jadi bagaimana pandangan saya, Thomas? Luar biasa Pak Daud.
Jadi supaya tidak krisis air nanti, banyak data center di pinggir laut. Ya, Bagaimana Thomas? luar biasa Pak Daud. Itu pandangan saya Thomas. Ya, secara makro, pandangan secara umum, apa yang Pak Daud dapatkan prediksi ke depannya Pak Daud ya. Tapi itu masih 2035. 2035 ke depan nanti Pak Daud ya. Masih jauh. Masih jauh. Ada lagi Pak Daud Tony? Thomas umur berapa ya? Baru ulang tahun Pak Daud. Wah, saya Mas bantu apa? Thomas dulu sebelum tanya jawab. Ya doa ya Thomas. Yes. Tuhan Yesus berkati Thomas ulang tahun hari ini, kejayaan, kehormatan, dan berkat melimpah untuk Thomas Tuhan, dan berikan jodoh Thomas yang terbaik. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, dan bebas berkati Thomas Tuhan, Lazarus Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Tak doain supaya dapat jodoh laku. Aku nanti Pak Daud Tony yang Dalam lamarkan. hidup ini Thomas, Ya. tidak perlu terlalu ganteng, penting laku. Haleluya. Yang penting laku Pak Daud ya. Yang penting laku ya. Oke, langsung tanya jawab Thomas. Oke. Yang pertama, peserta yang pertama silakan dengan Ibu Sofi Depok. Shalom Pak Daud Tony. Iya, gimana Shalom, Ibu? Pak Thomas. Pak Yes. Daud Tony minta didoakan apakah kami ada kutuk keturunan atau pengaruh kuasa kegelapan. Yang kedua, kami sudah 19 tahun belum punya anak. Kita tolong didoakan rumah tangga kami Pak. Dan usaha kami buka toko elektronik. Bagaimana ke depannya Pak Daud? Tenang aja, jalani dan bertahan. Penting jangan utang bank. Kami udah ambil UMKM Pak. UMKM Bank Oke. BRI. Tenang aja, pasti Tuhan cukupi. Amin. Amin, Amin. amin. Yuk kita doa ya. Apa, tutup, Pak? Darah Yesus hancurkan segala kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, roh-roh jahat keluar. Darah Yesus kuduskan. Darah Yesus sucikan. Demi nama Yesus, roh-roh jahat keluar. Amin. Amin. Lanjut Thomas. Yang kedua, Ibu Foni Eka dari Palembang, silakan. Shalom Pastor Daud. Ya. Saya mau minta doakan ini pelepasan. Kalau kita doa ya, darah Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan. Demi nama Tuhan Yesus, roh jahat keluar. Darah Yesus bebaskan. Amin. Keluarga Amin. Yesus bebaskan sampai sebulan. Lanjut Thomas. Oke, yang ketiga dengan Pak Robin dari Tomohon, silakan. Ya, Pak Shalom, Robin Pak Daud. dibuka. Salam. Ya. Gimana? Ya, saat ini orang tua saya lagi sakit berat, stroke, dan kondisi rumah tangganya agak kacau. Ya, mungkin ada kuasa-kuasa gelap, kuasa jahat. Saya mohon didoakan. Juga istri saya yang sampai detik ini selalu mungkin punya pemikiran yang jahat terhadap saya. Dan Kita doa ya. mudah-mudahan rumah tangga kami bisa ke depan lebih baik. Ya, Kita doa ya. Darah Yesus Iya, hancurkan kutuk keturunan. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus hancurkan jimat. Darah Yesus bebaskan. Roh setan, roh jahat keluar demi nama Yesus. Darah Yesus bebaskan. Amin. Lanjut. Amin. Yang keempat, Oke. yang keempat dari Bali dengan Tasya. Minta didoakan anak saya yang dua ini. Kita doa ya. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat keluar. Amin. Lanjut Amin. Thomas. Yang kelima, Bapak Wibawa Wikanta, silakan.
Ya, Pak Wibawa, buka unmute-nya dulu. Halo, ya. Ya, gimana? Halo, Pak Tony. Saya itu punya sebidang tanah di Jalan Negundi sini, tanah industri. Tapi belakangnya itu ada makamnya. Sudah 5 kali disurvei orang, kok tidak laku-laku. Apakah ada kuasa gelap yang menghalanginya? Saya butuh untuk membayar hutang, Pak Tony. Nanti kalau laku, saya Daerah tidak mana itu? kalkulasinya. Daerah Daerah Raya Legundi, Surabaya, tanah industri 1,5 hektar. Belakangnya itu ada makamnya, tapi sudah dipager. Setiap 5 kali survei itu masalahnya ada makamnya, mereka tidak mau. Nah, ini gimana Pak? Apa yang menghalangi? Nanti Thomas doa di sana ya untuk pengusiran setan. Ya, saya kan di Surabaya, Pak Daud. Oke Thomas, ya doa. Darah Saya Yesus hancurkan kutuk, darah Yesus hancurkan mantra, darah Yesus bebaskan, berkati anakmu Tuhan untuk kebuka jalan untuk supaya tanahnya laku dan nama Yesus dimuliakan. Amin. Amin. Doain ya Thomas. Ya, siapa Daud? Yo Thomas. Yo, makasih Pak Daud. Mari saudara, kita akan akhiri ngopi bareng malam hari ini. Mari semua angkat tangan. Bapak, terima kasih malam hari ini kami percaya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari semua angkat tangan di hadapan Tuhan. Diberkatilah engkau, diberkati pola masukmu, diberkati lahan-lahanmu, berkat usaha, buah karya tanganmu, pekerjaanmu, seluruh keluargamu diberkati dalam nama Yesus. Amin. Oke, selamat malam semua. God bless you. Baik Bapak Ibu, acara kita hari ini udah selesai. Kita akan kembali bertemu di hari Senin ya. Bagi Bapak Ibu yang mau didoakan, hari Senin masih banyak kesempatan. Ya, masuk on time. Yang mau didoakan masuk on time jam 6:10 ya. Kemudian kami sampaikan juga hari Minggu ini Pastor Thomas akan pelayanan di FLC Surabaya ya. Bagi Bapak Ibu yang tinggal di Surabaya sekitarnya, Jawa Timur, yang mau datang silakan. Ibadah jam 9 di IPH School Surabaya ya. Baik, kemudian yang terakhir kita juga ada doa pagi morning